wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mommy Ray. Nah, kali ini Mommy mau bahas seputar demam pada anak. Nah, kenapa sih demam itu bisa terjadi ya, Mams? Nah, sebelumnya kita ketahui ya, demam itu adalah di mana suhu tubuh anak itu meningkat yang normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius itu meningkat dari menjadi 37,5 derajat Celcius. Nah, Mams, nah kita udah tahu dan demam itu apa. Jadi kenapa sih demam itu bisa terjadi gitu loh. Jadi demam itu terjadi karena beberapa faktor, Mam. Nah, yang pertama itu karena adanya infeksi virus dan bakteri pada tubuh anak, Mam. Nah, selain itu juga ada karena faktor habis imunisasi kayak gitu. Lanjut ada juga karena gigitan nyamuk. Jadi biasanya itu karena nyamuk demam berdarah itu bisa mengakibatkan demam. Ada juga karena sengatan lebah itu juga biasanya resiko demam. Dan ada juga yang biasanya ini terjadi yaitu karena alergi, Mas. Jadi alergi apapun dah, makanan, debu atau apa itu biasanya juga bisa terjadi demam pada anak. Nah, kita sebagai parents harus tanggap kan, Mam, bagaimana cara menangani demam pada anak. Nah, sebelumnya kita harus ketahui mana demam yang bisa kita tangani di rumah dan bagaimana demam yang harus kita tanggap cepat ke petugas kesehatan. Nah, jadi ini Mas, ketika anak itu masih aktif, masih mau makan, mau minum, masih mau bermain, dan suhu tubuhnya walaupun masih standar 37,5 kayak gitu, kita bisa tetap tangani di rumah, Mams. Jadi karena kebutuhan cairannya masih terpenuhi juga, jadi kita bisa yang pertama, Mams, kita pastikan anak jangan sampai dehidrasi. Nah, apa itu dehidrasi? Dehidrasi itu kekurangan cairan, Mam. Jadi kita harus benar-benar penuhi kebutuhan cairan anak, Mam. Kita kasih air putih, kita kasih ASI, kita kasih susu formula, nutrisi juga harus terpenuhi. Kita bisa kasih sayur, kita bisa kasih buah-buahan. Nah, yang penting kita bisa kasih sup daging kayak gitu, Mam. Karena itu bisa benar-benar menutrisi tubuh agar suhu tubuhnya bisa cepat turun, Mams. Nah, selanjutnya pastikan pakaian yang digunakan untuk anak-anak kita itu benar-benar nyaman, Mams. Nah, di sini nyaman itu berarti bukan pakaian tebal, bukan pakaian yang terlalu kasar, dan pakaian yang panas. Karena apa? Karena kalau pakaian ini dipakaikan kepada anak-anak yang lagi demam, beresiko demam tidak akan cepat turun. Jadi pakaian apa yang benar yang digunakan, yaitu yang pertama gunakan pakaian yang tipis aja, Mas, yang nyaman, yang lembut. Biasanya itu yang berbahan kain katun kayak gitu, itu biasanya lebih nyaman ke anak. Kenapa harus pakaian yang tipis? Karena di sini biasanya orang tua salah persepsi. Jadi dengan menggunakan pakaian yang tebal bisa membuat anak lebih cepat berkeringat, karena kalau setelah berkeringat dia bakalan lebih suhunya bisa turun. Nah, ini salah ya, Mam. Jadi jangan digunakan metode ini. Nah, yang selanjutnya lakukan kompres. Nah, di sini, Mams, lakukan kompres itu, Mam, jangan gunakan air panas atau air dingin ya, Mam. Jadi kebiasaan orang tua itu salah mengompresnya dengan air yang dingin. Soalnya biar suhu tubuhnya cepat turun kayak gitu. Nah, kalau kita kompres dengan air es itu bisa mengakibatkan pembuluh darah dari anak itu akan mengecil. Nah, kalau udah mengecil ini sulit banget, suhu tubuh itu bakalan keluar, panas tubuh dari darah itu sulit keluar gitu loh, Mam. Jadi kita kompresnya dengan air hangat-hangat kuku, Mams. Nah, itu kompresnya kita cukup pakai dadahi, pada lipatan ketiak, pada lipatan paha kayak gitu ya, Mams. Nah, ini Mams juga bisa pakai kayak baby fever kayak gitu, itu juga bisa. Tapi kalau Mami saranin sih bisa pakai air hangat-hangat kuku aja ya. Selanjutnya, Mams, yaitu cukupi kebutuhan istirahat dan tidur anak. Nah, karena demam biasanya anak itu cenderung lebih rewel, lebih pengen gendong, pengen manja-manjaan lah kepada kita gitu. Jadi
di sini kita usahain anak kita itu kebutuhan istirahat dan tidurnya itu terpenuhi gitu Mams. Gitu. Kalau soalnya kebanyakan kalau anak sakit orang tuanya bakalan capek banget kayak gitu loh. Kalau ini usahain anak istirahat, mommy juga bisa istirahat. Soalnya kalau nggak waktunya dia istirahat, kita nggak istirahat, kapan lagi gitu loh. Jadi jangan sampai anak sakit mommy drop gitu loh. Nah Mams, selanjutnya jika butuh mommy bisa berikan vitamin kepada anak Mams. Nah vitamin ini vitaminnya apa ya? Vitaminnya terserah sih, pokoknya biasanya banyak mengandung vitamin C. Nah karena apa? Vitamin C ini bagus untuk menurunkan suhu tubuh Mam, jadi metabolisme tubuh itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah selanjutnya Mams bisa berikan essential oil yang khusus untuk menurunkan suhu tubuh anak. Nah ini contohnya mommy kasih produk dari Cesa. Jadi Cesa essential oil yang fever drop. Jadi ini dalamnya itu kayak gini Mams. Jadi ini dalamnya itu kayak roll on kayak gitu. Jadi kita mau bukain. Jadi dalamnya itu kayak gini. Nah ini kita olesin aja pada daerah yang kita butuhin. Biasanya pada dada, pada punggung. Nah Mams, ini tuh aromanya bener-bener khas banget. Jadi kayak nenangin banget gitu loh. Apalagi buat anak kan. Jadi bakalan anak itu menjadi tenang gitu. Dan ini tuh terbuat dari benar-benar 100% bahannya alami essential oil. Jadi di sini itu bisa membantu meredakan demam bayi, membantu bayi menjadi rileks dan menghindari kejang yang demamnya itu terlalu tinggi, Mams. Jadi mom harus dan wajib sedia essential oil ini ya, Mams. Nah, itu tadi beberapa tips dari Mami untuk menangani demam saat di rumah ya Mam. Jadi kalau kondisi anak udah menurun, drop banget dan suhu tubuh sudah terlampau tinggi, jadi di sini Mommy harus bener-bener siap-siap untuk penanganan selanjutnya gitu Mams. Kalau anaknya udah bener-bener rewel, nggak aktif lagi, makan minum udah nggak mau, anaknya lebih suhunya itu lebih panas lagi kayak gitu. Nah ini mommy harus benar-benar sedia paracetamol kayak gitu. Nah kalau anak biasanya di bawah 2 tahun kita siapkan juga persiapan paracetamol drop kayak gitu. Jadi lebih gampangan memberikannya, sesuaikan dosis dengan usia anak ya Mam. Soalnya setiap anak dosisnya pasti berbeda-beda. Nah untuk lebih amannya lagi, Mom bisa langsung ke petugas kesehatan Mams. Nah kata apa? Karena bayi yang udah bener-bener rewel, drop banget, ini bener-bener butuh penanganan khusus. Karena apa? Takutnya anak itu benar-benar dehidrasi, Mam. Kalau udah dehidrasi, anak bakalan lebih lemas lagi, cenderung bakalan bisa menjadi anak itu kejang, Mam. Jadi demam itu kalau memang masih bisa diatasi di rumah, kita bisa atasi di rumah. Tapi kalau memang benar-benar udah kondisinya buruk, kita harus benar-benar cepat tanggap untuk ke petugas kesehatan, Mami ya. Nah itu tadi tips-tips dari Mami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman Mami. Dan jangan lupa like-nya, subscribe juga Mams. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.